Ya, oke, udah mulai. Sip. Jadi ini perkuliahan ini yang diberi judul Keamanan Informasi dan Forensik Digital ya. Dia akan berfokus tentang aspek-aspek keamanan informasi ya dan forensik digital. Kita akan belajar tentang bagaimana apa itu keamanan informasi ya, dan bagaimana cara untuk mendesain ya, informasi yang aman. Nah, karena kita akan mencoba untuk mendesain sebuah infrastruktur informasi atau manajemen informasi yang aman, tentu saja kita harus tahu cara-cara yang tidak aman. Seperti itu. Itu kurang lebih di bagian keamanan informasi. Sedangkan forensik digital itu lebih ke arah bagaimana kita mencoba untuk menemukan aspek-aspek yang sangat penting setelah terjadi gangguan keamanan. Seperti itu. Sehingga biasanya keamanan informasi dan forensik digital itu seperti mata uang yang saling bersebelahan gitu ya. Yang satu itu bicara soal mendesain yang aman itu seperti apa supaya tidak terjadi kebocoran informasi ya. Sedangkan topik yang satu forensik digital itu bagaimana mendeteksi dan kemudian mencari tahu ya kejadian setelah terjadi insiden-insiden itu. Ya. Jadi bedanya di situ ini. Ini perkuliahan ini kenapa diberi judul keamanan informasi dan forensik digital itu ya. Keamanan informasi itu bicara soal kalau ilustrasi seperti di orang main bola kaki ya, keamanan informasi itu bicara soal pertahanan. Bagaimana menyerang dan bagaimana bertahan. Sedangkan forensik digital itu bagaimana bersikap setelah terjadi gol gitu ya. Setelah terjadi gol, nah itu biasanya ada orang-orang tertentu ya yang menganalisis kenapa gol bisa terjadi. Jadi kenapa gangguan keamanan itu bisa terjadi. Ya. Itu yang disebut dengan forensik digital. Nah, apa-apa yang akan kita pelajari tentu Anda bisa lihat di peta materi ya. Peta materi kuliah dan petunjuk belajar. Di situ sudah, ini sudah kelihatan ini? Di situ ada ya, ada slide materi yang bisa Anda lihat ya, topik-topik yang akan kita pelajari itu seperti apa ya. Semuanya ada di situ. Termasuk capaian pembelajaran gitu ya. Dalam hal ini tujuan instruksional khusus yang harus Anda ketahui. Kenapa? Karena capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional khusus itu yang biasanya akan menjadi soal-soal ujian. Sekarang modelnya seperti itu. Jadi untuk soal-soal ujian sebenarnya saya sudah berikan. Ada di mana? Ada di capaian pembelajaran. Seperti itu ya. Bisa Anda baca sendiri ini capaian pembelajarannya. Nah, referensi yang kita gunakan ada beberapa buku teks ya. Ini setahu saya semuanya Anda bisa dapatkan di internet ini. Ya. Tapi kalau Anda ingin tentang link e-booknya, Anda bisa masuk ke forum diskusi, ya, dan kemudian nanti Anda bisa temukan buku-buku teks acuan, gitu ya. Buku teks acuan itu Anda bisa dapatkan, bisa di beberapa buku teks acuan yang saya pikir perlu Anda baca ya, ada di dalam diskusi tentang materi perkuliahan. Nah, bagian selanjutnya yang perlu Anda ketahui itu jika Anda berminat ya, ini tidak dipaksa,
Silakan mengikuti kursus keamanan informasi. Ini gratis ya. Kursus keamanan informasi yang ada ya di Indonesia X. Nanti linknya saya bagikan kalau Anda mau aja gitu ya. Kemudian sebagai pengantar ya, ya Anda diminta kemarin untuk menonton film ya tentang Zero Days ya. Film tentang Zero Days ini ya. Ini filmnya bisa kelihatan ini? Kalau saya full screen seperti ini filmnya bisa kelihatan ya? Bisa, Bisa. Ini filmnya cukup panjang gitu ya. Jadi ada beberapa bagian yang kalau menurut saya terangkan saja yang banyak virus di komputer dan banyak virus di internet gitu. Tetapi kenapa Subnet menjadi sebuah bahasan yang harus diketahui oleh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah keamanan informasi? Karena virus Subnet ini yang dirilis tahun 2010 dan berhasil melakukan fungsinya di tahun 2012 kemarin, 8 tahun lalu gitu. Itu menandai sebuah era baru ya, di mana dunia secara resmi telah masuk ke dalam perang cyber atau perang dunia ketiga gitu. Ya. Virus Subnet ini yang sampai sekarang ya belum diketahui siapa yang membuatnya, tetapi virus Subnet ini dia berhasil menghancurkan instalasi nuklir yang ada di Iran. Cara kerjanya dia hanya menyerang PLC ya, sebuah alat PLC ya, yang mengontrol kecepatan putar dari pendingin ya, yang ada di instalasi nuklir. Jadi waktu virus Subnet ini berhasil mencapai PLC tertentu ya, merek Motorola itu ya, dia membuat PLC untuk makin mempercepat gerakan spin ya, dari pendingin uranium yang ada di fasilitas nuklir itu. Nah, karena pendinginnya makin bergerak cepat, tercipta panas, akhirnya listrik nuklir itu meledak gitu dan membuat banyak orang yang meninggal gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tahun 2012 kejadiannya gitu. Menandai bahwa sebuah virus komputer bisa menjadi senjata yang bisa membunuh orang. Seperti itu. Kejadiannya di tahun 2012. Sehingga dari tahun 2012 sampai sekarang itu kita sebenarnya sudah masuk pada dunia internet yang sangat tidak aman gitu. Itu semua sudah sepakat itu. Semua mereka yang terlibat dalam baik praktisi maupun peneliti keamanan informasi di seluruh dunia gitu ya, sudah sepakat bahwa masuk tahun 2012 itu sebenarnya infrastruktur internet di dunia ini tidak aman lagi gitu. Ya. Karena begitu instalasi nuklir Iran hancur, tidak beberapa lama kemudian, kurang lebih sekitar 8-10 bulan kemudian, terjadi serangan balasan ya oleh Iranian Cyber Army, IRKA, menyerang juga infrastruktur di Amerika, menyerang infrastruktur di Eropa, kemudian Cina juga diserang, Rusia juga itu ambil alih. Jadi sekarang itu internet kita itu trafficnya itu jauh lebih banyak dipenuhi dengan serangan cybercrime. Itu kenyataannya gitu. Jadi kalau Anda bangun pagi-pagi dan langsung mengupdate Facebook status sosial Anda itu enak-enak aja gitu seperti tidak ada apa-apa, kamu salah berpikirnya gitu seperti itu. Ya. Itu tahun 2012 itu dunia tidak sama lagi gitu, dunia internet itu terutama itu. Karena di dunia internet sekarang begitu banyak predator gitu ya yang membuat kita
pasti akan terlibat dengan cybercrime. Entah kita jadi korbannya atau kita jadi pelakunya gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang coba diterangkan oleh film ini. Ya, makanya saya menyarankan Anda untuk menonton film ini dan mencerna dengan baik. Gitu. Setiap informasi yang diberikan, gitu ya. Setiap data yang mereka berikan, karena film ini Zero Days itu film tentang film dokumenter ya. Dia bukan film cerita atau apa, dia lebih cenderung ke film dokumenter yang menjelaskan tentang virus ini, ya karakter virusnya seperti apa, seperti itu ya. Dia menyerang bagian apa saja, seperti itu. Ya. Sehingga dan ini serius ini microcontroller yang dia serang itu, jenis microcontroller ya yang dia serang itu microcontroller yang general yang dipakai di semua industri yang ada di dunia ini sekarang. Di industri listrik misalnya. Ya. Di listrik itu kita mengenal dengan yang namanya SCADA. SCADA itu yang mengatur pembagian listrik di seluruh dunia. Termasuk listrik yang masuk ke rumah saya, ke rumah kita masing-masing. Nah, itu menggunakan PLC itu, microcontroller itu. Di mana microcontroller tersebut rentan dengan serangan subnet. Lampu lalu lintas sekarang gitu kan. Atau respirator yang dipakai oleh korban COVID-19 gitu sekarang itu. Respirator itu dia menggunakan microcontroller itu. Nah, microcontroller itu semuanya rentan terkena serangan dari virus subnet. Ya, apalagi bicara soal mobil listrik ya dan sebagainya gitu. Bahkan sampai mikrokontrol pengatur suhunya saja itu ya yang sering dipakai oleh teman-teman kalian di lab teknik kendali itu membuat robot dan sebagainya itu sangat rentan dengan serangan virus ini. Itulah kenapa film ini mereka sebut Zero Days karena kalau sampai virus ini menyerang ya infrastruktur digital di sebuah negara gitu ya. Ya itu memang mati total itu semuanya. Listrik mati, ATM mati ya, perbankan tidak bisa berfungsi ya. Internet juga akan berhenti gitu seperti itu. Makanya mereka bilang zero days. Jadi zero days maksudnya kita akan kembali ke hari nol pertama di mana kita belum pernah menggunakan infrastruktur digital. Nah, itu yang pasti akan terjadi chaos. Seperti itu. Nah, itu yang penting sebenarnya untuk Anda ketahui dan skenario untuk zero days itu sudah ada sekarang gitu ya. Jadi kalau dulu setelah Perang Dunia Kedua ya, skenario zero days dunia itu adalah saat terjadi perang nuklir. Gitu. Sekarang perang nuklir kemungkinan besar akan bisa dihindari. Karena inspeksinya sudah berjalan dengan baik, ya sudah dimonitor semua berapa negara ini punya berapa hulu ledak nuklir, negara ini punya berapa, itu semua sudah didata. Gitu. Tetapi sejak tahun 2012 itu, ya kita masuk ke era perang dunia ketiga yang namanya perang cyber. Nah ini arahnya tidak tahu kemana, akhirnya tidak tahu kemana. Seperti itu. Dan yang terlibat di situ tidak jelas gitu, bukan lagi soal negara tapi soal person to person ya. Aktor-aktor yang terlibat di situ tidak lagi tentara yang bersenjata tapi dengan menggunakan senjata digital. Contohnya ya virus subnet ini. Ya. Itu yang sangat penting yang harus Anda paham dan saya berharap semua siswa saya itu bisa paham betul film Zero Days ini maksudnya apa dan Anda bisa merenungkan itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sejauh mana Anda harus terlibat dengan infrastruktur digital dalam setiap keseharian Anda gitu. Nah, apalagi semenjak COVID-19 ini ya kita lihat dunia itu makin tergantung pada urusan-urusan digital gitu. Padahal kita tidak pernah mau membereskan masalah-masalah yang terkait dengan security. Ya. Itu yang pertama ya, film Zero Days singkatnya seperti itu. Baru yang kedua, film The Great Hack ini yang baru saja dirilis tahun 2019 ya.
Ini menceritakan, saya sudah cari linknya di Facebook, ini sudah apa? em, sudah tidak ditemukan lagi link di Facebook, mungkin mereka sudah hapus ya. Jadi silakan Anda cari di link-link film bajakan lah, seperti itu. Kalau saya sih nontonnya di Netflix gitu ya. Nah, The Great Hack ini bercerita tentang bagaimana sebuah perusahaan di Inggris ya mengambil data-data pribadi kita ya yang ada di Facebook ya. Jadi perusahaan di Inggris itu dia mengambil data-data pribadi kita yang ada di Facebook, nama, alamat, jenis kelamin yang kita posting, yang kita sharing, status, gambar, ya, dan sebagainya gitu. Ya. Kemudian mereka dengan teknik-teknik analisis big data gitu ya, mereka berupaya untuk menampilkan tampilan Facebook termasuk konten yang kita lihat itu harus sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, dalam contoh ini, ya, perusahaan itu CA, Cambridge Analytica. Jadi begitu kita membuka halaman Facebook, mereka sudah tahu bahwa Meneer Stanley ini profil dia tidak suka Presiden Trump terpilih menjadi presiden. Jadi mereka akan menampilkan data-data di mana yang saya lihat adalah semua kejelekan dari calon presiden yang lain. Sehingga saya yang pertama tidak menyukai Presiden Trump karena kita tiap hari buka Facebook ya, lama-lama akhirnya kita bisa suka dengan Presiden Trump. Itu Cambridge Analytica itu ya. Ini rilis tahun 2019 yang bongkar siapa? Orang-orang yang bekerja di Cambridge Analytica itu. Kalau Anda ingat tahun 2019 gara-gara skandal ini Cambridge Analytica ini yang jelas-jelas mereka sudah melakukan itu di pemilihan presiden sekitar 83 negara termasuk Indonesia gitu. Termasuk Indonesia di pemilihan Presiden SBY dan Jokowi kemarin. Seperti itu. Nah, untuk yang baru-baru Presiden Trump, sehingga kalau Anda ingat tahun lalu itu bos Facebook Mark Zuckerberg itu dipanggil menghadap oleh di Senat Amerika untuk mempertanggungjawabkan itu. Karena pencurian data itu dilakukan dengan sengaja. Ya. Tidak karena hacking, tapi dilakukan dengan sengaja oleh Facebook. Jadi Facebook sengaja memberikan data-data kita kepada perusahaan Cambridge Analytica itu. Nah, ini dua film yang sangat penting karena kalau film yang satu itu bicara soal bagaimana sebuah virus bisa menjadi senjata untuk membunuh manusia gitu ya. Sedangkan film Great Hack ini menceritakan tentang bagaimana informasi yang beredar di internet itu benar-benar sangat tidak aman, termasuk data-data pribadi kita. Seperti itu. Karena bukti bahwa sebuah perusahaan ya dengan seorang programmer ya bisa membuat itu, ya tentu saja orang lain pun bisa membuat hal yang sama. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih penjelasan awal ya. Nah, sedangkan yang ketiga yang harus Anda baca itu adalah soal kasus kejahatan cyber, sebuah paper, riset paper yang sangat baik ya, tentang kasus kejahatan cyber yang paling banyak terjadi di Indonesia ya. Ini sangat penting untuk diangkat karena kurang lebih mau menjelaskan kepada kita untuk di Indonesia kira-kira tren cybercrime apa yang paling sering terjadi. Ya. Ini Anda baca di sini ya, banyak hal dia tulis meskipun dia hanya melakukan penelitian sampai tahun 2017, ya, 3 tahun lalu. Tapi saya lihat sampai 2020 masih cukup signifikan ya, kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia. Dia bisa gambarkan. Oke, saya kira itu yang perlu Anda
ketahui ya, dan perlu Anda baca, karena nantinya akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, sampai di sini saya akan beri kesempatan kepada semua mahasiswa untuk yang punya pertanyaan, silakan. Jadi silakan Anda unmute speaker Anda, dan kalau Anda punya pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Mas Nir. Tidak ada? Nir. Ya, Izin silakan. bertanya. Kan saya telah menonton yang The Great Hacker. Ini Oke. pertanyaan Nir. Menurut Nir, apakah Cambridge Analytica itu dia patut untuk disalahkan? Kan kalau menurut kita, itu data-data yang orang berikan ke Facebook secara sadar, maksudnya orang kasih dong. Sebelum membuat apapun akun itu dia, tetap ada persetujuan dari orang. Jadi itu kan dari Cambridge Analytica, orang memanfaatkan peluang yang ada, Nir. Maksudnya dong, dengan cara cerdik itu dong. Jadi menurut Nir, apakah orang patut untuk disalahkan? Terima kasih Nir, itu saja. Ya kalau Anda tanya ya jelas-jelas mereka patut disalahkan menurut saya ya. Saya bukan profesor hukum ya. Karena ini harus bicara hukum internasional. Ini bicara hukum internasional gitu ya. Kalau di Indonesia jelas-jelas mereka tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur pencurian data. Sampai hari ini di Indonesia itu hanya ada undang-undang TIK ya. Itu mengatur tentang fraud ya. Jadi misalnya Anda posting jualan di Facebook ya. Kemudian orang pesan ya. Nah, orang kan bayar itu biasanya pakai transfer rekening ya atau kredit card gitu. Kemudian tiba-tiba pihak penjual bilang, kita hanya terima ngape doi, tanya mau kirim ngape barang. Nah, sebagai konsumen, kita bisa membawa perkara ini di hukum Indonesia. Kasus fraud, kasus penipuan, kita so bayar lewat transfer rekening, loh, barang tidak dikirim. Itu bisa itu undang-undang ITE itu mengatur tentang itu transaksi digital, bahwa transaksi yang disimpan lewat model digital itu bisa menjadi transaksi yang legal. Jadi misalnya tuh ATM, struk ATM, orang foto, orang kirim, kasih ke penjual. Nah, apa ya bukti kita kirim? Itu kan struknya gambar, tapi gambarnya kan gambar digital, bukan gambar cetak. Nah, itu menurut Undang-Undang ITE itu bisa dijadikan bukti sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga transaksi itu harus dieksekusi. Jadi kalau misalnya orang beli barang, ya kontrong transfer doi, itu orang dianggap telah melakukan pelunasan. Barang harus dikirim. Seperti itu. Itu Undang-Undang ITE. Baru Undang-Undang ITE kedua, dia hanya membahas tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di platform digital. Platform digital. Jadi misalnya akun Instagram kampus Unsrat memposting berita tentang keringanan UKT. Tiba-tiba ada satu akun yang komen, bohong ini, dusta. Nah, iya ya. Kemudian pihak rektorat merasa keberatan. Dia screen capture, itu komentar itu, dia bawa ke polisi, ya itu bisa diproses itu. Jadi hati-hati kalian kalau berkomentar di akun-akun resmi gitu. Karena kalau misalnya itu pemilik akun itu berkeberatan, itu dia bisa bawa di ranah hukum. Jadi Undang-Undang ITE hanya mengatur tentang dua itu. Nah, kalau pertanyaan Andre, Cambridge Analytica dia berkantor di Indonesia, kemudian dia curi tuh data-data sekitar 156 juta
pengguna Facebook Indonesia, kemudian dia giring orang pendapat untuk memilih salah satu calon presiden, ya, apakah itu melanggar hukum? Tidak melanggar hukum Indonesia. Tapi hukum internasional itu dilanggar. Hukum di Inggris dan di Amerika itu dilanggar. Makanya Cambridge Analytica ditutup. Gitu kan. Karena dianggap melanggar hukum. So tutup tuh perusahaan itu sekarang. Sebenarnya, tapi direkturnya ya tidak bisa dikasih masuk di penjara. Gitu ya. Kenapa? Ya, tidak ada hukum pribadi yang dia langgar. Gitu ya. Seperti yang Andre bilang tadi. Tapi secara bisnis, perusahaannya melanggar hukum. Karena tidak boleh, Facebook tidak boleh memberikan data-data pribadi kepada pihak ketiga untuk disalahgunakan tanpa persetujuan dari Torang. Itu yang Andre mesti baca itu, syarat dan ketentuan Facebook. Yang biasanya Torang tidak pernah membaca itu. Karena Torang begitu membuat akun Facebook pertama kali dan semua aplikasi medsos lain, Torang langsung tekan yes. Dan biasanya Facebook itu selalu memberi notifikasi apabila ada perubahan dalam syarat dan ketentuannya. Itu biasanya mereka kirim ke email. Orang kasih tahu ada perubahan di sini, ada perubahan di sini, ada perubahan di sini. Beda kayak Merstein dan kawan-kawan yang dari UI. Orang itu selama 3 bulan, orang dosen suruh baca tuh syarat dan ketentuan Facebook. 483 halaman waktu tahun 2008. Ya, saya tidak tahu sekarang tahun berapa. Di situ orang tanda ternyata itu memang sangat berbahaya itu karena seperti menyerahkan semua informasi kita kepada Facebook. Itu sudah tahun 2008 itu. Dan di tahun 2010 mereka merubah syarat ketentuan Facebook di mana Facebook bisa menjual ya data-data yang mereka miliki kepada pihak ketiga. Tapi ada syarat harus disetujui oleh dia pemilik data. Oke Andre, begitu aja ya. Ya, Ner. Terima kasih, Ner. Ya. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Ner, izin bertanya, Ner. Iya, silakan. Ner, tapi ini di luar dari yang tuh film-film, Ner. Ini mau tanya bagaimana pendapat Ner terhadap ada kasus yang viral di Indonesia tahun lalu, sekitar bulan Juli. Itu tentang penjualan NIK dan KK yang sempat viral. Nah, apakah itu termasuk juga dalam pencurian data? Ya, termasuk itu. Termasuk, tapi kan data NIK dan mereka curi itu kan bukan dari server Kemendagri, tapi dari server pihak ketiga. Ngerti nggak nih? Iya. Karena kan yang bikin aplikasi itu bukan apa? Bukan Kemendagri ya. Kemendagri biasa membuat kontrak dengan pihak ketiga. Nah, data-data NIK itu yang bocor itu adalah data NIK yang disimpan di server pihak ketiga. Pada waktu orang sementara mengembangkan tuh aplikasi itu kan orang perlu data NIK ya. Ya, data NIK itu mereka ambil, mereka masukkan ke dalam aplikasi, kemudian mereka testing aplikasinya. Yang bocor itu bukan data yang ada di server Kemendagri. Sehingga tidak ada orang yang keberatan gitu kan. Dan di hukum Indonesia itu ya tidak ada hukuman untuk perusahaan itu. Karena undang-undang perlindungan data pribadi itu masih tertahan di dalam pembahasan anggota dewan kita yang terhormat. Dan itu sudah 3 periode. Sekarang masuk DPR periode keempat, tidak pernah dibahas itu. Undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ya anggota dewan yang kita pilih sampai sekarang itu tidak mau memperhatikan perlindungan data pribadi kita di digital. Ya. Presiden Jokowi sendiri kan baru tahun lalu bicara bahwa perlu adanya perlindungan data digital. Baru tahun lalu ya. Tahun lalu di pidato kenegaraan 16 Agustus tahun lalu. Ya. Sampai sekarang belum pernah dibahas itu. Sudah keburu COVID. Jadi ya kita rame-rame lah memberikan data-data kita kepada Zoom, ya, kepada Google Meet tanpa ada perlindungan hukum kepada kita seperti itu. Termasuk di Unsrat gitu ya. Tidak ada peraturan rektor tentang perlindungan data digital mahasiswa dosen yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ini, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ner. Mau tanya, Ner. Nah, silakan. Tidak apa-apa kalian buka audio kalian dan ribut ya. Di kelas juga kan ribut. Emangnya kenapa kalau ribut? Ner mau tanya kemarin Mbak Uni tentang yang 0 days. Oke, yang siapa ini yang bertanya ini? Marsya, Ner. Oke, Marsya silakan. Ah, di 0 days itu kan ada DP virus, DP nama Stuxnet, Tom, Ner. Ya, betul. Uh,
Nah, kalau misalnya kemarin Mbak Uni, itu kan katanya DP virus itu boleh masuk pat orang pe gadget atau komputer, nanda melewati situs ilegal biasanya atau orang Ya, download. iya. Jadi menariknya di Subnet ini dia menyebar dari USB gitu. Dia tidak menyebar dari internet. Dia menyebar dari USB. Jadi USB ke USB. Anda colok USB ke laptop ya. Jadi kan kalau Anda nonton Subnet itu menarik ini. Kenapa virus itu bisa tersebar gitu ya. Jadi mereka hanya menaruh virus itu di sebuah kantor ya kementerian di Iran ya, di mana kantor kementerian di Iran itu biasanya didatangi oleh seluruh kontraktor-kontraktor proyek di Iran. Orang cuma taruh di situ, jadi semua kontraktor harus menggunakan komputer di situ. Jadi orang cucu USB di situ, dia masuk ke USB. Gitu. Ya. Kemudian mereka tahu persis bahwa ada pekerja-pekerja dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran itu akan datang ke situ pada waktu-waktu tertentu. Dorang cucu USB, nah USB yang dibawa pekerja itu dorang cucu di komputer di PLTN gitu. Nah, begitu dia tusuk di situ, dia tidur 13 hari loh. Itu hebatnya virus itu. Dia tidur 13 hari sehingga prosedur screening system itu semuanya dilewati. Tidak bisa terdeteksi dia. Karena dia tidur 13 hari, dia tunggu sampai proses pengayaan uranium mulai dilakukan. Karena biasanya di proses pengayaan uranium itu baru dorang putar itu propeller pendingin. Ini DP virus pintar sekali ini. Setelah tuh propeller pendingin bergerak, baru dia infected ke sekitar 128 pilar pendingin itu. Ya, nah harusnya kan SCADA mendeteksi itu ya. Kalau Anda di teknik elektro itu ada mata kuliah tentang SCADA gitu ya. SCADA itu adalah sistem informasi yang memonitor seluruh kondisi pembangkit listrik, mau pembangkit listrik tenaga air, tenaga nuklir, itu biasanya dimonitor oleh SCADA. Kalau orang itu PSKADA itu detailing ya. Jadi kalau ngoni jadi penjahat ya dan ngoni ingin supaya kuliah online batal dilaksanakan di seluruh Unstrat, ngoni serang itu SCADA. Mati lampu langsung Manado, kelar kuliah online. Itu ada detailing itu. Jadi hanya perlu colok itu USB itu di detailing itu. Nanti dia kasih rusak sendiri tuh SCADA itu. Aduh, udah rekam nih dia nanti dia pikir suruh pangoni jadi hacker. Ya. Jadi ya itu begitu. Jadi dia tunggu selama 13 hari, kemudian dia putar dan kalau kasus di PLTN, ya SCADA tidak bisa membaca ini virus ini karena dia seputar tambah cepat. SCADA bilang aman-aman aja. Ya, tapi karena pilarnya babunyi, jadi kan itu kayak rupa babunyi burung, begitu. Semua pekerja bingung, ya apa rupa babunyi ribut, ada 128 pilar ini yang berputar dari kipas. Tapi monitor mereka bilang tidak ada apa-apa. Ada orang shutdown system, ini virus ini mengabaikan perintah shutdown system dari SCADA. Jadi dia putar terus dan meledak, ya mati no orang-orang. Jadi ya begitu ya, Marsya. Jadi yang mengatakan bahwa virus itu bisa menyebar lewat platform internet itu keliru. Ya, justru virus pertama di dunia yang tahun 2012 itu dia tidak menyebar dari internet. Dia menyebar dari USB. Ya. Jadi negara yang coba nih cek di Wikipedia ya. Cek di Wikipedia, benar cek tahun lalu di Wikipedia tentang virus Subnet. Negara yang paling banyak terinfeksi microcontroller PLC-nya oleh virus Subnet itu negara pertama Iran. Negara kedua siapa? Indonesia. Itu coba kalau lihat di Wikipedia itu, dorong sebaiknya dapat grafik. Karena ini microcontroller ini benar-benar yang dia serang ini microcontroller yang sangat digunakan di dunia industri, di pabrik-pabrik ya. Pabrik Coca-Cola, pabrik Aqua. Nah, pabrik Coca-Cola kan itu menggunakan microcontroller. So itu mau lihat tuh botol Coca-Cola semuanya sama tinggi dia air di dalam Coca-Cola itu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kurang. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada microcontroller. Oke, begitu ya Marsya?
Ya benar. Ya, silakan yang ingin bertanya silakan. Ner, izin bertanya, Ner. Ya, silakan langsung aja yang Ner. bertanya langsung aja. Saya telah menonton yang film Zero Days, Ner. Iya, Zero Terus Days. Oke, itu kan, mantap. Ner, itu Stuxnet ini, Ner, di situ dia bilang ada Zero Days exploit. Itu yang memungkinkan malware ini menyebar tanpa pengguna harus melakukan tindakan, Ner. Iya. Di situ dijelaskan ada 4 di dalam mereka temukan di dalam Stuxnet tersebut, Ner. Itu, Ner, pertanyaan saya, Ner, untuk sekarang ini kan yang tentang dulu, Tom, Ner, tentang 2012. Oke. Kalau sekarang, Ner, apakah sudah ada penanggulangan untuk virus ini, Ner? Dari perusahaan-perusahaan antivirus, Ner? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, Ner, bisa di dalam film ini terakhir, Ner, ada disinggung tentang Nitrozeus, Ner. Ner bisa menjabarkan sedikit tentang Nitrozeus, Ner. Terima kasih, Ner. Jadi kalau Albert, kalau ingin tahu tentang Stuxnet itu di bagian bawah dari modul pertama, itu saya sudah upload Stuxnet technical paper ya. Ini ada Stuxnet technical paper ya. Dan Stuxnet malware analysis paper. Source code-nya sekarang sudah terbuka untuk umum ya. Sudah gratis. Jadi siapa saja yang ingin mendownload dan membuat replika Stuxnet, silakan Anda tinggal download di GitHub. Ya, seperti itu. Obatnya sudah ada, belum ada sampai sekarang. Makanya dorong open ini virus ini, siapa tahu Albert bisa menemukan obatnya nanti. Ngerti nggak nih ceritanya sekarang nih? Jadi kalau Anda lihat, ya seperti itu ya. Kayak kemarin kan ada mahasiswa saya yang melakukan penelitian tentang mendeteksi apakah Stuxnet sudah ada di Unsrat, gitu ya. Ya, dia dari sekian banyak server-server itu yang ada di Unsrat itu. Si apa Manopo itu ya. Diteliti itu ya, dia dapatkan ternyata di server yang ada apa ya? Di Sospol ya. Nah, ini nih Stuxnet. Jadi ini Stuxnet ini dia insya Allah hanya menyerang sistem operasi Windows, ya. Seperti itu. Jadi kayak Mner yang menggunakan sistem operasi Ubuntu dan Subuntu dan Lubuntu aman, tidak perlu khawatir. Seperti kalau Anda lihat ini kan, saya ini pakai ODT gitu. Ini saya tidak lagi pakai Windows gitu karena saya tahu itu. Orang yang pakai Windows itu bodohnya minta ampun gitu. Sudah mahal gitu kena virus lagi. Jadi saya berharap Anda juga setelah mengontrak mata kuliah ini minimal Anda bertobat lah, berhenti pakai Windows. Banyak masuk neraka. Seperti itu ya. Serius kita bilang ini karena kalau Anda pakai Windows terus gitu ya, sampai kapanpun Anda jadi korban kalau di dunia internet. Itu masalahnya. Ya. Kenapa harus mau pakai ini? Saya pakai ODT ini. Ya, tidak lagi menggunakan sistem operasi Windows. Gitu. Karena ini masalah ini. Ya, salah satunya ini. Ya, itu tahun 2012 gitu. Jadi ini timelinenya gitu ya. Jadi bagaimana dia menyerang ini. Bagaimana time-nya. Ya, dia menyerang sistem operasi Windows yang mana. Baru dia bekerja di DLL. Ya. Jadi kalau memang Anda harus pakai Windows, buat settingan internet untuk menonaktifkan DLL ya, port untuk DLL supaya minimal aman kan seperti itu. Seperti WannaCry kemarin kan ya, WannaCry itu kan makanya sekarang banyak virus-virus yang menjadi turunan dari ini karena Stuxnet ini sudah di open source kan, banyak orang sekarang backing. Salah satunya WannaCry yang tahun lalu itu heboh di Indonesia itu ya. Dia sama juga dia injeksinya dari DLL di sistem operasi Windows itu. Sehingga kemarin waktu saya diminta untuk menganalisis Unsrat, ada masalah di mana ya, kita mendapatkan sekitar 200-an komputer lah yang terkena infeksi itu yang WannaCry itu ya. Kita hanya suruh ya matikan aja fungsi DLL-nya gitu. Itu mudah itu, ada caranya gitu. Seperti itu. Jadi ini source code-nya ya. Jadi Anda bisa lihat itu ada itu simple source decoding rutinnya gitu. Dia bekerja kemana gitu. Memang kalau untuk masalah virus-virus ini ya, Anda harus menguasai bahasa C dan bahasa mesin ya. Mereka mainnya di situ, di level itu. Nah, untuk pertanyaan Albert Caka yang soal yang terakhir itu ya, saya tidak tahu karena saya belum melihatnya gitu kan. Seperti itu. Jadi ada di bagian film yang Zero Days itu ada hal-hal yang kita masih perlu kaji lebih lanjut gitu ya, apakah itu benar atau enggak. Oke, Albert ya, cukup ya. Ya, silakan yang berikut yang ingin bertanya silakan.
Masih ada pertanyaan, silakan. Benar, izin bertanya. Iya, silakan. Dengan siapa ini? Dan Zulis Daniner. Oh, silakan, Sul. Aduh, mohon maaf, Sul. Saya kira kamu laki-laki, Sul. Mohon maaf. Iya, benar. Iya, silakan, Sul. Ini terkait dengan film The Great Hacker itu, Ya, Mir. The Great Hack, oke. Jadi yang berdasarkan kita nonton itu, torang data itu diambil ketika torang buka Facebook, terus memposting, torang like laman-laman tertentu, pokoknya Iya, dari... betul. Iya. Betul. Jadi bagaimana benar ketika torang cuma buat Facebook, tapi torang ndak update dan ndak update status, kalau torang jarang like postingan dan hal-hal yang memberitahu bahwa orang aktif sekali di Facebook itu. Iya, itu ya. Saya pikir juga masih bisa diambil? dengan begitu aman, tapi dari Cambridge Analytica sendiri, DP programmer yang capture trompet data-data itu bilang, DP program itu bisa mengcapture data teman dan temannya teman. Jadi misalnya saya berteman dengan Christian Liando di Facebook, ya. Lewat dia tidak perlu mengcapture dua data kami, dia hanya perlu capture datanya Christian Liando. Secara otomatis karena Christian berteman dengan saya, data-data saya juga diambil. Jadi algoritma bekerjanya itu bukan cuma hanya kita, teman kita dan temannya teman gitu. Iya kan? Di Facebook kan ada, kalau Anda perhatikan, friends of friends. Ya, dan sekarang itu model algoritma seperti itu menjadi standar untuk semua aplikasi game di Facebook. Jadi misalnya si Albert Cakra nih, dia ikut game dengan siapa saya akan menikah nanti. Ada kan itu game itu tuh? Jadi game itu sekarang akan mengambil data-data Albert Cakra, temannya Albert Cakra, dan temannya teman Albert Cakra gitu. Jadi kalau kita bawa friends dengan Albert Cakra, meskipun kita nggak pernah main itu game itu, ya data kita juga diambil gitu. Begitu, Sul. Jadi cara satu-satunya berhenti menggunakan Facebook. Buat platform media sosial khusus anak-anak Unstrat misalnya. Oke, boleh, Sul? Ya, terima kasih, benar. Ya, siap. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini 10 menit lagi ya. Habis itu semua tutup. Kita ini mau lama-lama nih Zoom ini. Ya, jadi Ner akan akhiri ya. Sebentar. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan, kita berharap setelah Anda melihat cerita ini ya, video ini, dan kemudian di akhir mata kuliah nanti ya, saya berharap itu Anda bisa mempersiapkan diri untuk mengambil sertifikasi gitu, di bidang security gitu. Karena kita sudah bekerja sama dengan Digi Talent ya, Kemkominfo ya, di mana semua mata kuliah kita nanti akan membahas materi-materi yang akan diujikan di Digi Talent Kominfo itu, khususnya bidang security gitu. Jadi kurikulum kita nanti sudah comply, sudah sama dengan yang akan diujikan oleh mereka gitu. Supaya nanti meskipun Anda mengikuti mata kuliah ya, ini portofolio project saya, nantinya Anda bisa mengambil juga ujian sertifikasi. Karena ujian sertifikasi itu sangat penting ya. Ini saya mengambil setelah saya lulus S2 kemarin itu, saya langsung mengambil ujian sertifikasi CISA ya. Karena waktu saya di S2 kemarin, fokus saya tentang manajemen informasi dan security information. Sehingga selesai kuliah, saya mengambil yang CISA gitu ya. CISA ini langkah awal untuk masuk di sertifikasi bidang security, gitu. Karena CISA ini auditor ya. Kemudian setelah itu saya ikut yang web ya, di 2011 saya ambil sertifikasi yang web ya. Baru saya ambil juga yang database dari IBM ya.
kemudian masuk ambil sertifikasi di data center ya. Nah, ini security sertifikasi security saya gitu, tapi dari BNSP gitu ya, dari BNSP. Kemungkinan besar Anda yang ikut Digitalent Kominfo akan juga dapat sertifikat kompetensi seperti ini ya, bernomor dari BNSP gitu. Ini bidang security ini. Nih, pengelolaan keamanan information security management. Dan yang di level internasional itu saya punya EXA ya. Certified Security Analyst gitu. Itu level 9 ini. Ini level 9 ini. Yang paling tinggi ya di bidang security analyst. Itu Anda bisa ikuti karena kurikulum yang akan Anda ikuti sekarang kuliah ini ya. Itu benar-benar sudah sesuai dengan ujian-ujian sertifikasi gitu yang kita lakukan ya. Nah, ini yang terakhir di IT Service Management seperti itu ya. Jadi saya berharap itu mahasiswa saya setelah lulus ya, tidak hanya lulus dengan nilai yang baik, tapi juga termotivasi untuk mengambil ujian-ujian sertifikasi karena sertifikat kompetensi itu sangat penting ya. Kalau misalnya Anda lihat portofolio saya yang ini ya, yang 2 tahun yang terakhir itu, ini ya di tahun 2018 ya sampai tahun 2019 sampai sekarang gitu ya. Ini ini portofolio project saya yang 2018-2019 di OpenSID dan OpenDK ya. Itu saya di hire mereka itu bukan karena gelar sarjana dan gelar master saya, tapi karena sertifikasi kompetensi yang saya miliki. Ya. Kemudian sekarang ini sementara mengerjakan sistem informasi pengelolaan keuangan Kemenristek BRIN itu, ya, itu juga di hire karena sertifikat kompetensi yang saya miliki. Jadi jujur aja kalau di dunia teknologi informasi itu jauh lebih diutamakan Anda memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Sayangnya banyak mahasiswa informatika tidak memiliki sertifikasi kompetensi khusus. Ya. Sehingga pada saat mereka melamar kerja, mereka kalah oleh sarjana ekonomi yang punya sertifikasi kompetensi khusus informatika. Yaitu kenyataan yang sering terjadi sekarang. Kenyataan yang sering terjadi sekarang seperti itu. Jadi saya sangat berharap adik-adik mahasiswa itu juga jangan hanya berpikir untuk cari gelar sarjana. Ambillah sertifikasi kompetensi khusus. Nah, nanti di sepanjang perjalanan kuliah itu akan saya tunjukkan. Jadi misalnya kalau Anda ingin fokus ke Cisco gitu ya. Cisco itu ya langkah pertama ambil ini, kedua sertifikasi ini, ketiga sertifikasi ini, kan sertifikasinya berjenjang gitu ya. Kalau Anda ingin fokus ke Microsoft gitu ya. Nah itu ada juga itu sertifikasinya. Kalau Anda ingin fokus ke Juniper itu untuk networking ya. Lawan dari Cisco. Jadi kalau Cisco itu yang DP mahal, Juniper Network itu yang murah gitu. Ya kayak apa di Indonesia itu yang sangat terkenal juga itu untuk jaringan-jaringan seperti itu. Jadi usahakan ambillah sertifikasi kompetensi khusus. Kayak Mner Stanley itu jelas Mner Stanley sertifikasi kompetensi itu di audit sistem informasi dan security sistem informasi ya. Sehingga pada waktu dibentuk itu lab-lab ya dia kan menunjuk Mner jadi koordinator lab TIK dan keamanan cyber gitu karena masalah kompetensi gitu seperti itu. Jadi soal gelar S1, S2 itu ya silakan gitu, itu gelar akademis gitu. Hanya perlu membuat publikasi paper gitu. Tapi untuk keahlian ya, itu Anda harus cari itu. Anda di dunia TIK yang maha besar ini, Anda mau ahli di mana gitu ya. Itu. Itu yang namanya sertifikasi kompetensi. Nah, tidak perlu Anda ahli di banyak bidang ya. Pilih saja salah satu bidang dan tapi jadi jago sekali di situ dan ambil sertifikasi yang begitu. Nah, nanti kalau nggak salah itu udah mau mulai bulan depan ya, itu pelatihan DG Kominfo itu ya. Mereka juga akan memberikan sertifikasi entry level gitu ya. Dasar ya. Sertifikasi di level dasar itu ya. Dia kan ada level dasar, intermediate, dan advance ya. Kayak yang ini ya. Yang EXA ini ya. Ini EXA ini Anda harus terlebih dahulu harus ini yang dari IC Council, ini bukan dari Cisco, bukan dari Microsoft, tapi dia dari IC Council. Anda harus lulus dulu network
network management, ya, manajemen jaringan, baru sesudah itu ada sertifikasi ethical hacker, baru kemudian Anda bisa ambil EXA, dan setelah itu Anda bisa ambil digital forensik. Ya, sekarang sementara ujian untuk digital forensik. Jadi ada level-levelnya gitu, seperti itu untuk sertifikasi. Ya. Ya, saya kira itu aja yang perlu saya tambahkan untuk Anda. Silakan sebelum ini berakhir, saya masih beri kesempatan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Kalau yang masih ingin bertanya, silakan ya. Nanti di minggu depan ya, kita rencananya untuk kuliah Zoom hanya saya lakukan kalau ada presentasi tugas ya. Kalau tidak ada presentasi tugas, maka kita tetap berkuliah menggunakan fitur chatting di e-learning. Ya. Karena setahu saya sampai sekarang kalau Anda menggunakan paket Ilmupedia dari Telkomsel, mengakses website e-learning Unsra itu free ya, tidak bayar gitu. Semua yang berdomain Unsra ya. Nah, makanya kemarin kita tes apakah menggunakan Zoom Unsra juga akan tidak bayar gitu ya. Tapi kemarin saya tes ternyata masih bayar. Makanya saya mau ngecek ke PTI gitu, mungkin ada masalah dengan settingan mereka gitu ya. Harusnya kalau menggunakan paket Ilmupedia dari Telkomsel ya, Zoom Unsrat pun itu akan free gitu, karena dia kan di belakangnya berakhiran .unsrat.ac.id gitu ya. Bukan menggunakan Zoom yang dari Amerika itu, yang 40 menit itu. Ini kan orang pakai Zoom Unsrat gitu ya. Jadi harusnya servernya di Unsrat juga gitu. Harusnya free gitu ya. Bukan free sih, Rp10 untuk 30 giga gitu ya. Ya, selain dari pulsa bantuan rektor, harusnya bisa gitu ya, seperti itu. Nah, kemarin saya sudah setting, belum jadi. Nah, saya mau coba supaya mungkin PTI bisa mengatur itu supaya mulai minggu depan itu sudah free ya, seperti itu. Nah, kalau sudah free nanti kita bisa tiap minggu bisa Zoom meeting di platform Zoom Unsrat ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mau mengingatkan bahwa akan ada tugas ya di e-learning yang harus Anda upload hari Senin gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada tugas, nanti kalau tugas itu akan presentasi, kita biasanya presentasinya nanti di hari Kamis ya. Untuk kuliah chatting itu di hari Senin ya, kalau tidak salah jadwalnya. Seperti itu. Oke? Sudah tidak ada pertanyaan? Oh ya, jangan lupa untuk mengisi absen karena absen hanya dibuka sampai jam 3. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada berarti kuliah ini kita bisa akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner.